Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Video ini masih kelanjutan dari video sebelumnya. Setelah naik ke Tambahan Gambir Jogja di kelas panoramik, aku lanjut naik kereta api Mutiara Selatan keberangkatan dini hari jam 02.40 dari Yogyakarta ke Surabaya. Perjalanan kali ini aku naik di kelas eksekutif menggunakan tarif khusus. Nah, ini menjadi kereta eksekutif termurah dari Jogja ke Surabaya. Karena perjalanan ini aku lakukan saat bulan puasa dan di tengah perjalanan nanti aku bakal sahur. Jadi sebelum naik kereta, aku beli makan sahur dulu teman-teman untuk dimakan di kereta nanti. Beli makan di luar kereta biar menghemat aja sih. Hehehe. Oh ya, selama di Jogja tadi aku bareng temenku yang ada di sini. BTW, dia yang ngasih tempat selama aku di Jogja. Oke lah, gak usah berlama-lama, langsung saja kita simak perjalanan kali ini. Oke teman-teman, sekarang aku berada di stasiun Yogyakarta. Pagi hari jam 2:30 dini hari. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Mutiara Selatan dari Jogja ke Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini aku naik Mutiara Selatan di kelas eksekutif menggunakan tarif khusus, yang menjadi kereta eksekutif termurah dari Jogja ke Surabaya. Harganya 255.000 aja teman-teman, menggunakan tarif khusus. Keretanya udah masuk nih, langsung aja kita boarding. Langsung. Makasih ya. Suwun yo, wis. Ya, kehadirannya di sini. Wis ngeterno, wis nampung. Yuk. Sekali ya. Yoi, sampai ketemu mana? Dadah sampai jumpa kembali. Nah, BTW kereta api Mutiara Selatan udah masuk tuh teman-teman di jalur 3. Nah, aku agak mepet sih, soalnya masih beli sahur dulu. Langsung aja kita boarding. Sekarang jam 2.36. Keberangkatan kereta api Mutiara Selatan jam 2.40. Kurang 4 menit lagi. Langsung aja kita masuk. Nah, kereta api Mutiara Selatan ini merupakan kereta api dengan rute dari stasiun Bandung ke stasiun Surabaya Gubeng dengan kelas premium dan eksekutif stainless steel generasi pertama. Susunan rangkaiannya membawa 4 eksekutif, 4 premium, 1 kereta makan, dan 1 pembangkit. Perjalanan kali ini aku naik di eksekutif 2. Terus langsung aja kita naik dari sini. Nah, jadi untuk kereta api yang memiliki tarif khusus yang langsung dari Jogja ke Surabaya ini gak banyak teman-teman. Cuma ada kereta api Mutiara Selatan, Argo Wilis Turangga Bima. Dan dari beberapa kereta api tersebut tarif khususnya beda-beda tergantung kereta apinya. Kereta api Mutiara Selatan menjadi kereta api yang memiliki tarif khusus termurah dari Jogja ke Surabaya. Eksekutif harganya 255.000 dan premium harganya 135.000. Oke, ini persiapan berangkat. Oke, pada pukul 02.40 tepat waktu kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Perjalanan kali ini dari Jogja ke Surabaya ditempuh selama 4 jam 2 menit dengan pemberhentian di stasiun Solo Balapan, Madiun, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan Tujuh Nagir stasiun Surabaya Gubeng pada pukul 06.42. Kereta api Mutiara Selatan memiliki kecepatan maksimal 120 km per jam. Oleh karena itu, waktu tempuhnya nyaris sama seperti kereta api Argo atau kereta eksekutif lainnya di rute Jogja-Surabaya. Melintas langsung stasiun Lempuyangan. Di sini kita bertemu dengan kereta api angkutan semen kosongan, guys. Berhenti stasiun Lempuyangan.
Dan di jalur berapa itu ada rangkaian kereta api apa ini? Parcel atau Motis malah. Selain keretanya ngebut jalan 120, ini kereta api Mutiara Selatan juga tidak banyak pemberhentiannya, guys. Di sini kita melintas langsung stasiun Klaten. Nah, kalau ini sekarang kita melintas langsung di stasiun Purwosari. Stasiun Purwosari ini khusus kereta ekonomi di kota Solo. Oke, pada pukul 3.19 awal 2 menit kereta api Mutiara Selatan telah tiba di stasiun Solo Balapan. Seperti ini stasiun Solo Balapan, kereta api Mutiara Selatan berhenti di sini selama 2 menit, dimulai jam 3.21 sampai jam 3.23. Oke, pada pukul 03.23 tepat waktu kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan. Perjalanan kali ini aku naik Mutiara Selatan menggunakan tarif khusus, teman-teman. Tarif khusus kelas eksekutif kereta api Mutiara Selatan dari Jogja ke Surabaya harganya 255.000. Tarif khusus dapat dibeli 2 jam sebelum keberangkatan. Misal kereta api Mutiara Selatan yang aku naiki berangkat Jogja jam 2.40, tiket tarif khusus bisa dibeli jam 00.40. Bisa dibeli di aplikasi Akses PKI dan bisa dibeli di loket stasiun. Tarif khusus Mutiara Selatan merupakan tarif khusus termurah dari Jogja ke Surabaya ketimbang kereta api lainnya. Kereta api yang memiliki tarif khusus langsungan dari Jogja ke Surabaya Gubeng itu ada kereta api Argo Wilis, Turangga, Bima, dan Mutiara Selatan ini. Dan Mutiara Selatan menjadi kereta api dengan tarif khusus termurah dari Jogja ke Surabaya. Nah, bahkan tarif khusus eksekutif kereta api Mutiara Selatan ini lebih murah ketimbang harga reguler kereta ekonomi rute Jogja-Surabaya. Misal, kereta api Sancaka kelas ekonomi itu harganya 290.000, teman-teman. Sedangkan tarif khusus eksekutif kereta api Mutiara Selatan itu harganya 255.000, lebih murah. Ini menjadi opsi yang paling worth it sih apabila pengen melakukan perjalanan yang nyaman tapi tetap murah. Yang paling murah tetap kelas premium Mutiara Selatan, itu tarif khususnya 135.000. Nah, aku sudah pernah membuat trip reportnya tarif khusus premium kereta api Mutiara Selatan dari Jogja ke Surabaya. Dan sekarang aku nyoba kelas eksekutif kereta api Mutiara Selatan, 255.000 dapat eksekutif dari Jogja ke Surabaya. Kali ini aku naik di eksekutif 2 kereta api Mutiara Selatan menggunakan eksekutif stainless steel generasi pertama buatan tahun 2018. Kereta eksekutif memiliki kapasitas 50 penumpang dengan konfigurasi kursi 2 di kanan 2 di kiri. Seperti ini kursinya. Di depan ada footrest untuk sanggan kaki. Di depan ada kantong belakang kursi untuk menyimpan barang-barang berserta kantong plastik untuk menyimpan sampah. Lalu di samping ada tatakan kecil untuk menyimpan barang seperti HP, botol, atau lain sebagainya. Di bawah ada 2 colokan listrik yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop, ataupun tablet. Nah, lalu di sini terdapat tirai yang dapat ditutup apabila kepanasan. Tapi perjalanan kali ini kebanyakan malam hari ya, jadi kita buka saja. Lalu di atas situ juga ada cantolan untuk mencantolkan tas kecil ataupun jaket. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk kursinya sih standar seperti kereta eksekutif stainless steel generasi pertama. Terdapat reclining seat, tinggal memencet tombol ini dan kursi didorong ke belakang, maka kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Lalu di sini juga ada meja lipat yang dapat digunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lanjut, di atas ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang seperti tas ataupun koper. Lalu di setiap ujung depan dan belakang terdapat TV untuk hiburan dan CCTV untuk keamanan. Nah, karena perjalanan kali ini merupakan perjalanan malam di atas jam 10 malam, ini lampu di dalam kabin penumpang disetting menjadi mode malam ya. Lampu tengah dimatikan dan menyisakan lampu pinggir di kanan dan kiri.
Dan juga karena aku naik kelas eksekutif pada perjalanan malam, ini mendapatkan fasilitas selimut ya. Selimut ini hanya dipinjamkan, tidak boleh dibawa pulang. Nanti ketika sampai di tujuan, tinggalkan saja di kursi atau prama atau prami mengambil selimut ini. Nah, karena perjalanan kali ini aku lakukan saat bulan puasa, sekarang jam 3.44 udah waktunya sahur teman-teman. Imsaknya jam 4.13. Dan ini tadi sebelum berangkat aku sudah beli makanan di luar, beli nasi ayam geprek. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Ladies and gentlemen, imsak time has come. On behalf of PT Kereta Api Indonesia, we would like to say happy fasting. Thank you. Oke, pada pukul 04.22 awal 6 menit kereta api Mutiara Selatan telah tiba di stasiun Madiun. Awalnya lumayan banyak teman-teman, awal 6 menit. Kereta api Mutiara Selatan berhenti di sini dijadwalkan selama 6 menit, dimulai jam 4.28 sampai 4.34. Karena awal buahnya jadi berhenti di sini agak lama teman-teman. Kereta api Mutiara Selatan di stasiun Madiun terjadi pergantian kru ya, pergantian masinis dan asisten masinis. Seperti ini. Dan ini dia eksekutif 2 yang aku naiki bernomor K101833 di Poin Sidotopo, yang artinya kereta eksekutif buatan tahun 2018 nomor urut 33 milik Dipo Sidotopo. Nah, jadi rangkaian kereta api Mutiara Selatan ini merupakan asuhan dari Dipo Sidotopo ya, Daup 8 Surabaya. Mutiara Selatan ini memiliki 3 rangkaian. Karena Mutiara Selatan ini saling rolling rangkaian dengan kereta api Harina teman-teman, Harina pagi. Nah, di sebelah kiri kereta terdapat rangkaian nih teman-teman, rangkaian kereta api Motis motor gratis dari stasiun Madiun tujuan akhir Pasar Senen via Kiara Condong. Jadi Motis ini merupakan kereta api angkutan motor gratis. Terdapat beberapa bagasi yang nantinya akan berisikan motor untuk para pemudik, dan terdapat beberapa kereta ekonomi untuk penumpang yang membawa motor. Dan juga bisa penumpang umum beli tiket kereta api Motis. Tapi biasanya kalau penumpang umum itu bisa dibeli hamin beberapa jam sebelum kereta api berangkat. Nah, pada masa Lebaran 2026, PT KAI bersama Dirjen Perkeretaapian menjalankan kereta api Motis motor gratis. Terdapat 3 kereta api, yaitu Motis Selatan, Motis Tengah, dan Motis Utara. Motis Selatan yang ada di belakangku ini memiliki rute dari stasiun Madiun, Kiara Condong, Pasar Senen. Kemudian Motis Tengah dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Pasar Senen, dan kereta api Motis Utara dengan rute Cepu sampai Pasar Senen, Jakarta. Nah, untuk pengoperasian kereta api Motis itu mulai tanggal 13 Maret 2026 sampai 19 Maret 2026, dan juga jalan di arus balik. Nah, seperti ini cuy. Di sana ada Dipo Lokomotif Madiun tuh. Terlihat ada lokomotif merah, red and blue. Wah, bakalan dinas kereta api apa itu? Dan juga di sini terdapat langsiran kereta api Bandara Bias yang akan diberangkatkan dari Madiun ke Solo, kemudian Bandara Adi Sumarmo. Dan untuk kereta api Motis yang ada di sana nantinya akan berangkat jam 5.25 dari stasiun Madiun. Artinya kurang 1 jam lagi teman-teman akan berangkat. Untuk kecepatan maksimal kereta api Mutiara Selatan karena sudah menggunakan rangkaian stainless steel, ini memiliki terrain Mark F. Termak F artinya kecepatan maksimal 120 km per jam. 10 artinya menggunakan bogi jenis K10. Full mulai dari depan sampai belakang teman-teman. Termak F 120 km per jam. Dikala ada beberapa kereta api yang di downgrade kecepatan 110, karena Mutiara Selatan ditarik loko 206 ini masih tetap jalan 120 teman-teman, normal. Gokil juga. Oke, pada pukul 4.34 tepat waktu kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Madiun.
Di sebelah sana terdapat pabrik atau tempat produksi kereta api di Indonesia, bahkan satu-satunya di Asia Tenggara. Wah, ada rangkaian baru nih, Stylish New Generation, ada di pintu keluar di percabangan Inka guys. Wow. Nah, ini dia kecepatan kereta api Mutiara Selatan, maksimal 120 km per jam teman-teman. Sekarang berjalan sekitar 113, bahkan tertingginya 117 km per jam. Nah, dikala beberapa kereta api di downgrade kecepatan yang sebelumnya 120 menjadi 110, tapi khusus kereta api Mutiara Selatan karena ditarik lokomotif JJ06, ini kecepatannya masih tetap 120 km per jam teman-teman. Gokil juga. Ini menjadi satu-satunya kereta api dengan kelas campuran yang membawa ekonomi yang bisa ngebut sampai 120. Oke, pada pukul 5.07 tepat waktu, kereta api Mutiara Selatan telah tiba di stasiun Nganjuk. Berhenti stasiun Nganjuk selama 3 menit, dimulai jam 5.07 sampai jam 5.10. Wah, kalau kelihatan pembangkitnya pakai pembangkit Stylish New Generation teman-teman. Beda sendiri, belang sendiri. Rangkaian lainnya kereta penumpang dan kereta makan ini menggunakan Stylish generasi pertama 2018. Pembangkitnya pakai rangkaian baru dong. Gokil. Oke, pada pukul 5.10 tepat waktu, kereta api Mutiara Selatan diberangkatkan dari stasiun Nganjuk. Oke, pada pukul 05.25 kereta api Mutiara Selatan telah tiba di stasiun Kertosono. Di stasiun Kertosono kita bertemu dengan rangkaian kereta api Bangunkarta dari stasiun Jombang tujuan akhir Pasar Senen. Rangkaian kereta api Bangunkarta ini istirahatnya disimpan di stasiun Kertosono teman-teman. Dan sebentar lagi ini akan dikirim ke stasiun Jombang untuk keberangkatan pagi hari ini. Kereta api Bangunkarta ini rolling rangkaian dengan kereta api Singasari. Jadi kita bisa lihat rangkaiannya tipe Blitar menggunakan ekonomi motif premium dan eksekutif. Tapi ini ekonominya belang di teman-teman. Ada yang menggunakan ekonomi New Image milik Dipo Cirebon. Stasiun Kertosono ini terdapat percabangan atau pertemuan jalur. Jika belok ke kanan itu ke arah Blitar Malang, jika belok ke kiri itu ke arah Jombang Mojokerto Surabaya. Kereta api Mutiara Selatan akan belok ke kiri ke arah Surabaya. Oke, pada pukul 5.28 kereta api Mutiara Selatan berangkat stasiun Kertosono. Nah, itu dia di sebelah kanan ada rangkaian Bangunkarta. Eksekutifnya menggunakan eksekutif New Image 2016. Oke, saat ini kereta api Mutiara Selatan tiba dan berhenti stasiun Jombang. Di stasiun Jombang kita berpapasan bertemu dengan kereta api Doho nih. Dari Surabaya kota tujuan Blitar via Kertosono. Lokomotifnya JJ01 8917 SDT. Lokomotif bekas Sumatera cuy, yang dulunya berwarna merah biru.
Oke, pada pukul 06.03 awal 2 menit kereta api Mutiara Selatan telah tiba di stasiun Mojokerto. Nah, selepas stasiun Mojokerto aku sempat ketiduran teman-teman. Dan bangun-bangun sudah mendekati stasiun Wonokromo. Saat ini kereta api Mutiara Selatan melintas langsung stasiun Wonokromo. Nah, di sini kita menyusul kereta api penataran KA432 dari Kertosono ke Surabaya Kota. Kebetulan saat itu kereta api penataran ditarik lokomotif merah teman-teman CC0018348 di Penduk Sidotopo. Satu-satunya lokomotif CC001 hidung miring di Pulau Jawa. Wah, mari kita lihat ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat ini sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, for your own safety, straighten your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke, pada pukul 6.46 terlambat 4 menit kereta api Mutiara Selatan telah tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Dan di jalur 6 di sebelah ada kereta api Sancaka teman-teman, dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan akhir Yogyakarta. Nah, meskipun sama-sama menggunakan eksekutif stainless steel generasi pertama, tapi untuk harganya, terutama yang tarif khusus, ini berbeda teman-teman. Mutiara Selatan lebih murah karena memiliki tarif khusus langsung Jogja Surabaya, dan itu menjadi yang termurah. Sedangkan Sancaka tarif khususnya ini dipisah, yaitu Jogja Madiun dan Madiun Surabaya, dan itu hitungannya masih tergolong mahal. Lebih murah Mutiara Selatan cuy. Dan itu tadi perjalananku teman-teman. Kelas eksekutif Mutiara Selatan pakai tarif khusus, harganya 255.000. Dan ya, sekian dulu untuk video trip kali ini, saya akhiri di sini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.